Oke guys, sebelum memulai please subscribe my channel dan like. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, ketemu lagi dengan saya Pasha, tuan rumah kanal PBSI. Hari ini adalah episode ke-6. Sudah hadir di studio kanal PBSI narasumber kita. Beliau sangat sulit sekali untuk saya undang ke sini ya. Tapi karena kesibukan beliau, bukan karena tidak mau, tapi karena kesibukan beliau memang sangat banyak sekali. Tapi alhamdulillah pada kesempatan hari ini beliau bisa hadir untuk menyapa rekan-rekan semua. Beliau adalah Mbak Humaini Maulida ya. Selamat datang di kanal PBSI Mbak Huma. Boleh sapa rekan-rekan dulu di rumah sekalian memperkenalkan diri. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ini followersnya apa ya? PBSI lovers. Sahabat kanal PBSI. Sahabat kanal PBSI ya, yang ada di Kota Malang, yang lagi pulang kampung atau yang dimanapun. Semoga semuanya sehat-sehat ya. Sudah? Sudah. Saya lengkapi ya, Mbak Huma ini beliau adalah seorang mahasiswa PBSI Angkatan 2016. Prestasi beliau sangat banyak sekali ya. Yang pertama juara 1 lomba puisi nasional, betul Mbak Huma. Kemudian juara 3 lomba ceramah dan juga juara 1 lomba farmasi. Kegiatan beliau sekarang selain kuliah juga mengajar di pesantren, ya juga berniaga juga. Kegiatan juga sebagai MC pada kegiatan-kegiatan wisuda di Ibu Utomo ya. Betul Mbak? Ya, seperti itulah ya, karena kesibukan beliau maka memang waktu untuk beliau ini agak susah, tapi alhamdulillah hari ini bisa berbagi pengalaman dengan rekan-rekan semua. Oke, Mbak Huma, saya ingin mulai dari kanal PBSI dulu nih. Ya mungkin sempat nonton episode-episode sebelumnya. Apa kesan dan pesannya Mbak Huma terhadap kanal PBSI? Untuk pertama kali nonton luar biasa ya. Saya kan sebelumnya belum pernah ada yang seperti ini. Jadinya kayak perkembangannya kanal PBSI, jadi PBSI itu bisa dikenal orang-orangnya, terutama oh ini loh PBSI, terus ada orang-orangnya yang seperti ini, yang luar biasa di dalamnya, dan itu semua bisa kita lihat itu secara keseluruhan di kanal PBSI. Ya betul sekali ya, memang tujuan kita juga seperti itu Mbak Huma ya. Saya ingin menunjukkan bahwa anak-anak PBSI itu juga memiliki potensi ya, memiliki inspirasi, memiliki pengalaman yang bisa dibagi juga untuk rekan semua. Yang pertama, yang kedua, saya ingin menjadikan kanal PBSI ini sebagai sarana silaturahmi juga. Ya mungkin kalau tidak ada kanal ini yang mengenal Mbak Huma ini mungkin hanya sekitar angkatannya saja seperti itu ya. Nah jadi dengan adanya kanal ini yang menonton, ya, saya rasa tidak hanya di angkatan 2016 tapi seluruh angkatan di PBSI dan mungkin juga di luar PBSI ya. Nah itu harapannya. Oke, saya sangat bersikeras untuk mengundang Mbak Huma ke sini karena ada hal yang ingin saya sampaikan dan mudah-mudahan juga bisa jadi pelajaran untuk rekan-rekan di rumah mengenai pernah ikut magang atau apa itu ya yang mengajar di Thailand. Itu sifat magang atau bagaimana itu Mbak? Iya itu jadi salah satu programnya IKI Budi Utomo Malang. Alhamdulillah pada waktu itu saya merupakan angkatan pertama. Nah itu tujuannya memang di sana kami untuk mengajar. Jadi bukan seperti pertukaran pelajar, bukan, tetapi memang kami diutus sebagai dutanya IKIP dan juga Indonesia khususnya ya. Umumnya Indonesia dan khususnya itu IKIP, kami diutus ke sana itu untuk mengajar. Memang di sana mengajar, bukan untuk belajar atau bertukar pelajar, itu bukan. Tapi memang kami di sana tujuannya untuk mengajar. Berarti bukan dari IKIP Budi Utomo saja waktu itu yang iya. Itu keseluruhan, jadi semua dari seluruh Indonesia. Dan ada perwakilan dari IKIP, dari Kediri juga pada waktu itu angkatan kedua. Dari mana lagi ya? Banyak kok dari Indonesia, bukan cuma dari IKIP aja. Jadi Mbak Huma ini termasuk salah satu duta yang dikirim oleh IKIP Budi Utomo yang kesana, salah satunya yang mewakili ya. Boleh diceritakan kegiatan di sana itu ngapain aja? Kalau di sana kami kebetulan waktu itu dari IKIP Budi Utomo Malang sendiri ada 7 orang. Nah untuk di sana
pada waktu hari pertama kami dikumpulkan di satu mes gitu, kemudian untuk hari berikutnya dipisah. Jadi kami di sana tidak berkelompok, kami dipisah di beberapa tempat. Nah di sana itu kebetulan saya tempatnya di seperti pondok pesantren gitu. Nah teman-teman saya ada yang di SD, ada yang di TK, ada yang di SMP gitu. Nah kegiatannya sehari-hari ya dari pagi ngajar, kemudian siangnya kalau karena saya di pondok pesantren ya ikut ngaji kayak seperti itu. Kemudian malamnya ngajar privat gitu. Memang di sana kesibukannya mengajar seperti itu. Mengenai penempatan harus di SD SMP-nya dari sananya? Iya di sana. Jadi nanti kami diskusi sama pembimbingnya di sana. Kira-kira kamu maunya di mana gitu. Nanti kita sendiri yang milih dari kita sendiri sesuai dengan keinginan kita. Kalau kebetulan waktu itu saya memang pengennya di pondok pesantren gitu, ditaruhnya di sana. Mengenai bahasa, ada Bahasa. di sana masa pengantarnya apa ya? Ada bahasa Inggris atau apa? Kalau untuk mengajarnya di kelas, karena itu harus formal, jadi kami pakai bahasa Inggris. Tapi kalau untuk sehari-hari, karena kami itu daerah Thailand yang agak dekat dengan Malaysia, jadi mereka sebagian ada yang bisa menggunakan bahasa Melayu, tapi sebagian juga mereka nggak bisa. Jadi komunikasinya lebih umumnya pakai bahasa Inggris. Cuman kalau sehari-hari kayak misalkan kami kumpul gitu ya, bahasanya nimbrung gitu, bisa pakai bahasa Melayu. Itu pun penggunaan bahasa Melayu di Indonesia dengan di Thailand, pengucapannya sama, tetapi mungkin artinya itu berbeda. Gitu, kadang-kadang seperti itu. Makanya kalau kami tidak memahami untuk hari pertama atau hari kedua dengan ucapan-ucapan yang kami ucapkan, kemudian mereka penangkapannya berbeda gitu. Bisa taruh tantangan juga berarti. Iya. Makanya tapi karena kami di sana sudah hampir 1 bulan, jadi kayak sudah terbiasa gitu. Oh ini pengucapannya dengan menggunakan ini. Gitu. Ada perbedaan nggak yang Mbak Kumba temukan antara pembelajaran di sana dengan di sini? Ada Dalam hal apa? Kalau di sana karena kami Waktu itu di SD, di SMP? saya di SMP. SMP. Karena tempatnya itu di daerah agak pinggir, jadi dari segi pendidikan lebih pesat di Indonesia. Saya rasa seperti itu. Makanya mereka membutuhkan pengajar dari Indonesia untuk menambahkan ilmu mereka itu seperti apa gitu. Makanya untuk bahasa Inggris sendiri, waktu itu saya mulai anak SMP itu dari pembelajaran dasar. Mereka ada buku pegangan untuk saya, tapi karena saya rasa pembelajaran dasar itu di sini perlu, jadi saya tambahkan ketika waktu pembelajaran gitu. Itu berangkatnya semester berapa itu? Semester berapa kemarin ya? 4 atau 5? Itu memang program tahunan atau hanya Setiap waktu-waktu? tahun itu ada. Setiap bulan kemarin saya bulan Februari. Nah, bulan Maretnya ada, April ada. Mungkin kalau misalkan terkendala Lebaran, terkendala puasa itu nggak kirim ke sana gitu loh, karena mungkin kan kesulitan kalau di sana kami kalau dengan keadaan berpuasa atau keadaan Lebaran kan nggak enak juga nanti pisah dengan keluarga gitu. Jadi kebijakan dari kampus sendiri. Misalkan pengen ikut itu syaratnya apa? Syaratnya Mungkin dari adik-adik tingkat ini ada yang berminat juga ingin menambah pengalaman di sana. boleh. Itu pengalaman luar biasa. Jadi mereka, saya rasa semua berhak mencoba. Nah untuk caranya, yang pertama kita daftar dulu ke Big Home. Big Home ya. Big Home di kampus A. Kemudian nanti untuk kampus A sendiri akan mengadakan seleksi. Seleksinya yang pertama seleksi tulis, ingat saya, kemudian seleksi wawancara, seleksi mengaji juga, karena itu kan khusus Muslim. Kenapa? Karena di sana kita menyesuaikan daerah Muslim. Jadi penempatan kita itu di daerah Muslim. Nah, untuk kita yang dikirim ke sana kenapa Muslim? Karena ya seperti yang saya ucapkan tadi, penyesuaiannya juga supaya lebih mudah gitu. Harus bisa bahasa Inggris juga berarti tentunya. Iya. Komunikasinya untuk tanya-tanya juga, untuk saling mengenal itu kadang-kadang
guru-guru di sana itu juga menggunakan bahasa Inggris karena bahasa Indonesia juga mereka tidak terlalu memahami. Nah, luar biasa ya. Itulah keunggulan menjadi anak PBSI. Ini program untuk semua jurusan atau Iya, PBSI? Semua jurusan ya. Semua jurusan. Jadi selain di sana berarti ngajar bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Bahasa Indonesia, tetapi pengantarnya dengan menggunakan bahasa Inggris. Nah, kalau untuk sewaktu-waktu juga sekolah membutuhkan pengajaran bahasa Inggris, kita juga harus siap. Gitu. Tapi memang khusus untuk di sana kita dikirim untuk mengajar bahasa Indonesia. Ya. Kesempatan ya untuk menambah pengalaman. Kapan lagi ya untuk adik-adik tingkat yang mau seperti Mbak Kuma ini bisa berbagi mendapatkan pengalaman mengajar di luar negeri, bisa mengikuti program ini ya. Yang pertama tadi sudah disampaikan, menghubungi Bikum dulu di kampus A, kemudian nanti mengikuti seleksinya, ada tes tulis, ada tes wawancara sama tes mengaji, dan yang paling penting minimal untuk komunikasi bahasa Inggrisnya harus lancar ya. Boleh dicoba. Untuk tes wawancaranya itu memang tes wawancara bahasa Inggris. Oh, wawancara juga Iya. menggunakan bahasa Inggris ya. Oke. Ada nggak kenangan yang paling berkesan ketika selama di sana? Pasti. Pastinya. Iya, karena kebetulan itu saya ditempatkan di anak-anak yang remaja. Mereka tuh kan anak-anak SMP, masih penuh dengan kasih sayang. Jadi itu yang buat saya paling pengen sekali kembali ke sana. Untuk orang-orangnya juga semuanya ramah, bapak ibu gurunya. Kebetulan di sana tuh saya istilahnya ikut dengan kiainya. Kiainya di sana juga ramah sekali. Malam hari itu saya dipanggil, diajak bicara, meskipun kami komunikasinya juga agak sulit, tetapi kan karena sering nimbrung bareng, sering duduk bareng gitu. Jadi setiap hari bicara, ngobrol-ngobrol gitu. Dan untuk anak-anak waktu saya pun kembali ke mes, mereka itu semua ikut nganterin saya ya. Suasana di sana itu haru sekali. Terus sampai saya berhari-hari pulang pun mereka itu masih sering messenger saya, sering video call kayak gitu. Sampai sekarang masih sering tanya-tanya kabar kayak gitu. Meskipun kadang komunikasinya pun itu sulit, nggak nyambung gitu. Iya, kendala bahasa tadi itu ya. Tapi tetap mereka tuh tetap silaturahminya tetap dijaga. Saya juga udah kayak cuma 1 bulan kan di sana, tapi rasa kedekatan sama mereka itu kayak udah bertahun-tahun, berbulan-bulan gitu. Seneng sekali. Tidur mereka juga rebutan nemenin kayak gitu ya. Pokoknya yang paling dirindukan itu orang-orangnya. Mereka itu juga meskipun saya bilang di sana dari segi pendidikan itu mereka low, tapi dari segi etika, dari segi Islam kulturnya, dari segi akhlaknya anak-anak itu tinggi sekali di sana. Saya itu sampai heran, sampai luar biasa. Waktu itu ada sebuah cerita seperti ini. Kalau untuk anak seusia SMP, anak seusia remaja, mungkin mereka kalau di sini ya, kalau apalagi di sekolah, untuk sekarang itu kan disuruh sama gurunya itu kan, ya kayak gimana ya. Nah mereka bangun tidur itu sama gurunya udah langsung kayak, itu kotor, kamu itu bersihin, bahasanya kayak gitu ya. Langsung mereka turun. Nggak pakai nanti, nggak pakai apa, enggak. Terus pas waktu saya tanya, kok kamu langsung mau kayak gitu, katanya. Nggak apa-apa, saya tawaduk ke guru, katanya. Bahasanya kayak gitu. Padahal mereka itu saya enggak, gimana ya, dan mereka itu secara 75% latar belakang mereka itu anak-anaknya orang punya. Jadi kan mereka mungkin di rumah itu terbiasa seperti apa sih pendidikannya. Tetapi di pondok bisa mereka itu seperti itu, ke gurunya itu luar biasa. Ya, luar biasa ya. Ya, terkadang memang ya disitulah ya dimana akhlak itu lebih tinggi daripada pendidikan ya. Ya, terkadang ada orang pintar tapi ya maaf ya secara attitude-nya, etikanya kurang ya. Makanya kenapa Tuhan tidak mengukur manusia berdasarkan kepintarannya, tapi berdasarkan etika dan akhlaknya, itu karena memang di situ. Baik, itu tadi cerita dari Mbak Kuma yang pengalamannya beliau mengajar di Thailand. Sebagai seorang mahasiswa, pengalaman itu adalah
hal yang paling berharga. Ada yang bilang pengalaman adalah guru yang paling baik ya, karena pengalaman itu tidak akan kita dapatkan di kelas ya. Dan mahasiswa sekarang atau lulusan universitas sekarang itu nanti yang dilihat, mohon maaf, tidak hanya IPK yang tercantum di dalam ijazah tersebut, tapi seberapa banyak pengalaman dari mahasiswa itu sendiri itu yang bisa mempengaruhi nanti kita untuk mendapatkan pekerjaan. Jadi pengalamannya Mbak Kuma tadi bisa kita ambil jadikan pelajaran, dan syukur-syukur nanti di angkatan selanjutnya ada juga yang bisa dikirim ke sana. Mbak Kuma, saya dapat titipan pertanyaan ini ya. Bapak Ibu dosen atau rekan-rekan atau sahabat kanal PBSI siapapun yang sekiranya mau menitipkan pertanyaan untuk narasumber yang kami undang, silahkan ya, nanti bisa kirim ke WA saya di bawah ini, atau bisa juga nanti dikirim di komentar ya, nanti kita sampaikan kepada narasumber. Nah, ini yang pertama kali titipan pertanyaan dari dosen kita tercinta Bu Yunita. Oh, Bu Yunita. Ada satu pertanyaan yang harus dijawab Mbak Kuma nih dari Bu Yunita. Kisi-kisi suara itu terdengar menjadi bulan. Kira-kira gimana caranya, cara pernapasannya, dan berikan contohnya. Bisa mungkin jadi sharing ilmu juga untuk sahabat. Bu Yunita ini emang dosen pembimbing saya. Jadi beliau yang ngajarin saya banyak hal tentang MC dan lain sebagainya. Yang saya tangkap, bagaimana cara kita membulatkan suara ininya seperti itu ya. Untuk pernafasan sendiri kita taruh di sini, jangan di luar. Kalau kita berbicara seperti ini kan pernafasan biasa di mulut bagian depan, itu suara timbulnya akan cempreng. Apalagi kalau dikeraskan, Assalamualaikum kan, cempreng. Nah, apalagi juga kalau kita menggunakan mikrofon, itu akan sangat terlihat. Kecuali kalau suara kita taruh di dalam dada, jadi dari bawah. Langsung pernafasan kita isi secara keseluruhan, mulai dari bawah sampai secara keseluruhan sampai di atas di kepala, itu kita isi, bisa ya dirasakan terisi semuanya. Kemudian pengucapannya akan bulat dengan sendirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seperti itu. Nah, kalau di mic itu terdengar lebih bulat, lebih menggema. Luar biasa sekali ya. Episode ini sangat beruntung nih yang menontonnya. Dapat ilmu, dapat pengalaman juga. Ternyata. Terima kasih Bu Yunita. Ya, saya sempat ada masukan juga tuh Bu Yunita. Mas Eri, ada yang harus saya komentari. Apa Bu? Gak bisa saya sampaikan langsung, harus ketemu. Oh, berarti lain kali Bu Yunita yang diundang ke sini, Mas. Ya, Bu Yunita ini memang apa ya? Beliau ini sebagai pemerhati, pengamat, dan beliau selalu menginginkan pementasan itu atau penampilan itu berjalan dengan maksimal, jadi bukan asal-asalan ya. Ternyata memang tidak asal juga ya menjadi MC itu. Iya. Kalau itu saya harus seleksi dulu, jadi sampai di wakil rektor juga. Itu juga saya dihubungi oleh Bu Yunita waktu saya di Thailand. Jadi seleksi MC di kampus, saya itu nggak di kampus posisi. Itu sama Bu Yunita, beliau ini memang luar biasa perhatian sekali sama semua mahasiswanya, saya rasa. Nah itu saya dihubungi, Kuma nanti ada wisuda, kamu ikut seleksi MC ya, nggak serta merta kamu jadi MC ya, nggak seperti itu, tapi kamu harus berusaha sendiri dan sesuai dengan kemampuanmu sendiri gitu. Terus akhirnya, waduh saya masih di Thailand, udah nggak apa-apa, ikut aja seleksi nanti waktu pulang. Akhirnya saya ikut seleksi, meskipun saya sudah pernah MC sebelumnya, tetap saya harus ikut seleksi. Kan kita nggak tahu nanti barangkali, alhamdulillah ya, kalau misalkan ada adik tingkat yang punya potensi lebih baik dari saya, kita kan juga nggak tahu. Akhirnya saya ikut seleksi, mulai dari seleksi dosen, seleksi finalis pokoknya gitu, disisikan, kemudian terakhir itu seleksi bersama wakil rektor Ali. Pak Ali Badar. Iya, Pak Ali Badar. Saya kira tunjuk gitu ternyata prosesnya. Ada, semua di IKIP itu adil. Tidak ada yang seperti itu. Kamu langsung gini, enggak. Semua harus diseleksi. Tuh, yang biasa suka ngomong ya, suka di depan atau suka tampil, ya barangkali menginginkan menjadi MC, bisa berguru nih ya sama Mbak Kuma dan Bu Yunita ya. Itu bagaimana cara
mengeluarkan suara dengan benar agar enak didengar sama audiennya nanti ya. Oke. Sama seperti narasumber-narasumber lain yang selalu saya undang ke kanal PBSI yang Mbak Kumat, dalam perjalanan hidup seseorang itu pasti mengenal adanya naik turun kehidupan. Seorang Mbak Kumat ini pernah berada pada titik terendah itu pada saat apa? Kamu boleh di-share ke teman-teman. Kalau saya, mungkin seseorang itu nggak ada ya yang kayak kita kan dibilang selalu di atas, selalu di bawah. Pasti ada waktu di atas, ada waktu di bawah. Ya saya dari kecil, dari saya lahir, ini yang memang paling saya rasa paling suatu hal yang paling saya inginkan tetapi tidak pernah terwujud. Itu adalah dari saya kecil tidak pernah bisa melihat ayah saya itu bisa berjalan. Jadi usia berapa sih seorang anak sudah bisa punya memori itu? Mungkin usia 3 tahun, 4 tahun itu ingatan saya ayah saya itu udah duduk di kursi roda. Jadi beliau itu nggak bisa berdiri, sampai saya tuh pingin gimana sih rasanya digendong sama ayah, gimana sih rasanya bahasa Jawanya itu disunggi sama ayah itu gimana sih, saya tuh nggak tahu. Jadi sampai suatu hari waktu saya kecil itu, dulu waktu saya ngaji itu kan ada kayak namanya anak kecil ya, ada kayak program manasik haji gitu ya. Itu tuh saya sampai gini, nanti kalau misalkan waktu manasik haji ada air zam-zamnya, ayahku tak bawain pulang biar bisa jalan sampai kayak gitu. Terus pokoknya pingin banget kayak gitu. Nah, bukannya malah membaik, justru waktu saya kelas 1 SD itu ayah saya makin sakit. Beliau itu kena ginjal, kan duduk terus, ginjalnya rusak. Akhirnya ibu saya yang harus bantu pulang kerja buat waktu itu cuci darah. Meskipun kami tuh ada, ya pokoknya udah semua maksimal sudah dihabiskan di sana. Dan ayah saya itu kan bukan anak tunggal, jadi kayak semua itu pembiayaan dari orang tuanya itu kan habis ke anaknya, dan itu kayak keluarganya bukan tidak mendukung, tetapi kan secara tidak langsung kok semuanya dihabiskan ke sini. Sampai pada akhirnya ayah saya itu, padahal ibu saya juga sudah bantu. Ibu saya waktu itu basicnya itu nggak pernah kerja, tapi harus kerja jadi buruh waktu itu. Terus ayah saya sampai akhirnya kasarannya tuh, wes lah, aku nggak mau berobat lagi. Soalnya percuma kan habis buat ini aja, dan aku nggak bisa sembuh. Karena kena ginjal itu kan nggak bisa sembuh ya Mas ya. Dan harus rutin cuci darah terus. Cuci darah, sampai orangnya itu nggak mau, wes aku nggak mau cuci darah. Akhirnya itu telat dan sudah meninggal. Waktu usia berapa? Waktu saya kelas 2 SD. Kelas 2 SD sudah ditinggalkan. Nah itu ayah saya seperti meninggalkan kesan gimana ya, meskipun cuma sebentar. Sebenarnya orangnya ini yang pertama kali ngajarin saya sholat, yang pertama kali ngajarin saya ngaji itu ayah. Cuman waktu beliau mau meninggal, seminggu sebelum meninggal itu kayak pas saya itu jahat banget gitu loh Mas, supaya saya itu nggak deket sama beliau gitu loh. Dimarahin terus, saya di rumah dimarahin. Terus saya ngomong sedikit salah, saya apa sedikit salah, jadinya anak segitu kan kayak ngapain sih, kayak punya rasa punya rasa marah ke ayah, ngapain sih, nyebelin banget kayak gitu. Seperti sudah punya firasat gitu ya. Iya, jadi memang tanpa diketahui, tanpa orang awam tahu pun, kalau misalkan orang nggak mau cuci darah itu kan ya sudah selesai. Saya itu saya rasa titik terendah saya. Sesuatu hal yang sangat amat saya inginkan dan tidak pernah terwujud itu, ingin lihat ayah saya berdiri, itu aja. Sebelumnya kenapa? Dulu itu masuk ke dalam gua, terus ada batu itu nimpa ininya, itu kan kena sarafnya, jadi ke kaki gitu. Nah kakinya itu emang sudah nggak bisa diperbaiki lagi, sudah nggak bisa diterapi karena sudah kayak patah gitu. Tulangnya itu retak sudah, dua-duanya nggak bisa kerasa apa-apa sudah. Itu mulai keluarga saya mulai kayak ibu harus kerja, yang tadinya nggak punya skill
kecil kerja. Ibu kan dulu mondok, luar pondok nikah. Saya nggak bisa kerja ngapain di rumah. Sekarang ya alhamdulillah saya sudah punya pembantunya ayah. Dia juga sayang sekali sama saya. Tidak membedakan antara anak kandung anak tiri, tidak ada perbedaan seperti itu. Saya juga sudah di rumah, sudah bekerja, punya adik dan punya suami juga saya. Ya seperti itu, alhamdulillah saya syukuri aja. Tapi kan bukan berarti kedepannya itu namanya orang akan nggak punya masalah terus gitu kan, pasti ada. Itu yang bikin saya semangat sampai sekarang. Karena kan kata ayah saya itu gini, sampean wis gede lho, nggak harus jadi presiden, nggak harus jadi menteri, nggak harus jadi dokter, cukup jadi orang yang bermanfaat. Orang yang bermanfaat itu bukan orang yang banyak uangnya. Orang yang bermanfaat itu seperti guru ngaji pun itu orang yang bermanfaat, asalkan sampean mau keluar ke masyarakat. Itu saya masih kecil, beliau bilang seperti itu. Itu yang saya ingat, saya buat pegangan. Makanya sampai sekarang meskipun seribut apapun kehidupan ini ya, pagi saya harus kerja, siang dan lain sebagainya kuliah, saya tetap insya Allah doakan istiqomah ya. Saya enggak ingin lepas dari TPG. Meskipun di sana kan enggak ada budget khusus gitu kan, enggak ada di pondok di TPG itu, insya Allah saya berat rasanya kalau harus meninggalkan itu. Jadi sampai waktu Bu Yunita sendiri itu tahu kalau saya latihan atau saya harus fitting baju waktu mau MC itu sampai Bu sudah jam 3 saya boleh pulang. Jangan jam 3 gitu. Padahal cuma 1 jam saya di TPG yang sore, yang malam juga cuma 1 jam di pondok. Jika ayah masih ada, apa yang ingin disampaikan? Jika ayah masih ada, apa ya? Saya itu keinginan ayah dulu itu waktu gini. Jadi kecil itu saya nggak punya prestasi sama sekali, Mas. Waktu ayah masih hidup, saya nggak punya prestasi sama sekali. Sampai waktu itu di TPG itu kan pengambilan rapor. Nah itu pakai mic gitu loh, jadi kedengaran dari rumah saya kebetulan dekat. Nah itu oleh guru saya disebutkan yang punya prestasi ini, prestasi ini, prestasi ini. Nah kebetulan nama saya itu memang nggak ada gitu. Jadi ayah tuh pengen sekali katanya, kapan ya namanya anakku disebut katanya gitu. Jadi saya tuh pengen kalau waktu ayah sekarang ada itu, ya ini loh aku sekarang sudah jadi guru ngaji, kayak gitu. Ya ini loh anakmu yang sekarang kayak gitu. Cuma saya tahu meskipun ayah ada di sini, insya Allah tetap tahu dari sana. Ya, lagi-lagi ya, untuk kalian semua yang masih memiliki keutuhan keluarga, syukuri ya. Terkadang kita sebagai seorang anak terlalu sibuk dengan kegiatan sendiri. Ayah datang lupa untuk kita berikan dia minum, hanya sekedar secangkir gelas saja. Saya rasa itu bisa menghapus rasa lelah seorang ayah ketika bekerja di luar sana. Ya, seorang ayah itu untuk mempertahankan keluarga, berjuang untuk anak-anaknya itu harus rela kena panas dulu, harus kena hujan, caci maki orang, senggol sana senggol sini, hanya untuk memperjuangkan anaknya. Tapi terkadang seorang anak lupa, hanya untuk ayah pulang kita menyediakan secangkir air saja, itu tidak terpikirkan. Jadi manfaatkan orang tua kalian masih ada, sayangi mereka ya, karena kalau sudah tidak ada susah ya, hanya bisa mendoakan saja dan mengingat jasa-jasa mereka. Untuk yang masih ada, manfaatkan kesempatan itu ya. Apa yang membuat Mbak Uma ini bisa bangkit ya, meskipun waktu itu masih keadaannya kelas 5 SD, dan pada akhirnya bisa mungkin bisa
bisa rela dan akhirnya bisa move on gitu dengan keadaan yang waktu usia kelas 2 SD ditinggal oleh seorang ayah, yang membuat Mbak Kuma kuat pada itu? Ibu saya itu dari mulai ayah sakit udah harus kerja, kemudian ayah meninggal pun ibu saya harus mengiringi saya pagi sore, sampai waktu itu saya mau ditinggal ke Bali. Jadi saya sendirian saya ditinggal ke Bali. Untungnya itu nggak jadi berangkat. Jadi ibu saya kerja itu, saya gimana sih caranya saya ini berguna jadi anak di rumah itu kayak gimana sih? Saya capek lihat ibu saya kerja di luar. Mungkin ada yang lebih parah kehidupannya dari saya, tapi kan saya sebagai anak melihat perjuangan mulai awal sampai akhir itu seperti itu. Rasanya sekarang ini waktu saya harus gimana cara saya supaya ibu saya yang tinggal ibu saya sama ayah saya sekarang itu nggak sampai ada di titik-titik seperti yang dulu pernah mereka lalui. Sebenarnya kan bukan saya yang merasa sakit, saya kan di sini hanya sebagai pemantau, ya kan Mas? Ibu dan ayah saya itu yang menjalani semua, tapi di usia saya yang seperti itu, saya memantau sesuatu hal yang jatuhnya itu kan kayak ke hati gitu ya Mas ya. Itu saya sudah capek, harus ada perubahan. Meskipun saya sebagai perempuan, sampai kadang ibu saya, wes lah do, awakmu iku wong wedok, katanya gitu. Kamu wong wedok, tugasmu tadi wong wedok, katanya. Tugasmu itu seorang istri, karena ibu saya juga sudah lelah. Dulu kan ibu saya harus menggantikan peran ayah saya, jadi cukup peranku sebagai perempuan, tapi saya nggak bisa. Tetap meskipun perempuan sekarang itu kan apa sih perbedaannya dengan laki-laki, dari maksudnya bukan dari segi melangkahi tugas dan kewajiban laki-laki, tapi kalau selama kita punya potensi kenapa enggak gitu. Selama kita masih bisa, selama kita masih muda kenapa enggak gitu. Makanya apa aja saya kerjakan. Teman saya tuh sampai gini, masa sih Kuma ini jualan ayam kayak gitu kan? Dosen-dosen itu juga tadi gitu. Masa sih jualan ayam? Notabene ayam itu kan kayak kotor ya Mas ya. Saya bersihin dulu itu ya, bersihin sendiri kotorannya, apanya semuanya. Tetap dibantu sama keluarga saya. Tapi teman-teman saya yang waktu itu beli ke rumah itu kayak yang tahu sendiri. Masa sih kayak gitu? Ya mereka tuh kayak nggak percaya. Tapi kenapa enggak? Kalau saya apapun, selama saya bisa melakukan itu, selama itu kesempatan di depan saya, tetap saya sebisa mungkin. Ibu ya yang menjadi kekuatan untuk Mbak Kuma bangkit, dan pengorbanan ibu juga yang membuat Mbak Kuma ingin sesegera mungkin mengakhiri, membuat beliau bisa beristirahat ya. Dan pada akhirnya hal itu yang membuat Mbak Kuma menjadi seperti sekarang. Ya, mutiara itu tidak dapat cuma-cuma, begitupun dengan emas ataupun permata, tapi perlu ditempa, dipanasi dulu baru menjadi sebuah mutiara. Apa yang terjadi pada Mbak Kuma ini menjadi pelajaran untuk kita. Tidak semua orang memiliki mental kehidupan seperti itu kalau memang tidak ada hal yang menempanya terlebih dahulu, dan tempaan itulah justru yang akan membuat seseorang itu menjadi seindah mutiara, ya, seindah kilauan emas. Dan kita perlu malu ya dengan keadaan-keadaan yang mungkin lebih menguntungkan di antara kita. Tidak pernah merasakan apa yang aku merasakan, tapi dalam bekerja kita justru bermalas-malasan ya.
atau apa ya, tidak memiliki hasrat untuk merubah kehidupannya, nah, itu perlu menjadi cambuk untuk kita. Dengan keadaan seperti itu saja Mbak Kuma mau berusaha dengan keras, apalagi kita dengan mungkin Mbak Kuma pun akan lebih bersyukur lagi ketika keadaan yang Mbak Kuma capai saat ini tentu bisa diselesaikan dengan keutuhan keluarganya, ya tidak perlu harus melewati masa itu terlebih dahulu, maka harus banyak-banyak bersyukur ya dengan kehidupan yang kita dapatkan. Harapan ke depan Mbak Kuma ya, mungkin setelah lulus, atau entah ini harapan untuk Mbak Kuma pribadi atau untuk keluarga, apa yang Mbak Kuma ingin capai ke depannya. Saya yang pertama inginnya keluarga semuanya yang penting ibadahnya yang pertama Mas. Alhamdulillah sekarang sudah mulai diperbaiki. Yang penting sholatnya itu semua keluarga saya inginnya itulah pokoknya. Kalau sudah ibadah entah itu diterima atau tidak itu kan urusannya yang Maha Kuasa. Tapi kalau ibadah sudah lurus, saya yakin di dunia dan di akhirat bahagia keluarga saya semua. Terus yang kedua, ketenangan. Saya pengennya ada ketenangan dengan ayah ibu saya, dengan suami saya, dengan adik saya. Ketenangan itu yang paling penting. Dan juga kesejahteraan keluarga saya tentunya. Dan untuk semuanya, saya pesannya itu selama masih ada kesempatan di depan kita itu kita harus memanfaatkannya, apapun itu ya. Kita memang kan dari segi pendidikan, basicnya pendidikan, iya. Tapi kita harus punya life skill dari segi yang lainnya. Pendidikan harus tetap yang utama, tapi yang lainnya harus menyerang. Jadi tidak hanya fokus di pendidikan, tapi harus diimbangi juga dengan life skill ya. Oke, kita doakan sama-sama, mudah-mudahan apa yang dicita-citakan oleh Mbak Kuma ke depan, harapannya yang 3 tadi bisa tercapai ya. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya ke kanal PBSI jauh-jauh dari Batu. Saya rasa itu untuk berbincang-bincang kita pada episode kali ini. Banyak sekali pelajaran bisa kita dapat dari Mbak Kuma ini, ketegaran seorang anak yang ditinggal ayah dalam usia masih kelas 2 SD ya, namun melihat kerja keras ibunya itu yang membuat Mbak Kuma bangkit. Mudah-mudahan bisa menginspirasi rekan-rekan semuanya di rumah. Terima kasih atas kesetiaannya untuk selalu menonton kanal PBSI. Kanal PBSI buat sahabat jadi lebih dekat. Sampai ketemu lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.